Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang di channel pembelajaran otomotif Samsudin. Saya guru teknik kendaraan ringan otomotif di SMK Negeri 52 Jakarta. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada video kali ini ya. Semoga teman-teman semua ya, anak-anakku sekalian, siswa kelas 11 TKRO SMK Negeri 52 Jakarta dalam keadaan sehat selalu. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana prosedur servis rem tromol ya, pada mata pelajaran pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga. Sebelum masuk ke prosedur servis, kita pelajari terlebih dahulu ya. Yang pertama yaitu alat dan bahan. Nah, di sini ada beberapa alat yang perlu kita siapkan jika ingin melakukan servis. Yang pertama adalah kunci roda ya, ini yang manual atau kita bisa menggunakan air impact gun untuk melepas roda. Kemudian kunci pas ring 12 dan 14, obeng ya, ini min dan plus. Kemudian jangka sorong, tang, palu karet, kunci nepel ya, selang dan wadah. Kemudian bahan yang perlu disiapkan juga adalah grease ya. Kemudian ada amplas, kemudian minyak rem, kemudian suku cadang pengganti jika diperlukan, yaitu seperti sepatu rem ya, atau kanvas remnya, atau dan juga seal dari wheel cylinder, dan kain lap atau majun ya, untuk membersihkan atau mengelap bagian komponen. Kemudian ada keselamatan kerja, kita harus ya sebagai mekanik menggunakan wear pack, menggunakan safety shoes, sarung tangan, dan juga helm jika kita akan masuk ke bawah kendaraan. Kemudian ada workshop equipmentnya juga. Untuk mengangkat kendaraan kita bisa menggunakan car lift atau dongkrak. Kemudian jika dongkrak kita harus melengkapinya dengan jack stand. Kemudian kita juga memerlukan kompresor. Demikian yang perlu disiapkan untuk melakukan prosedur servis pada rem tromol. Kita masuk ke prosedur servis rem tromol. Yang pertama adalah kita harus mempersiapkan kendaraan yang akan diservis ya. Pertama adalah memasukkan atau memposisikan kendaraan di ruang kerja ya, di area kerja. Jangan sampai kita tidak mempersiapkan kendaraan di area kerja. Nah, jadi kita pilih posisi area kerja yang datar, bersih ya. Kemudian setelah itu kita kendurkan ya, terlihat pada gambar ini. Yang ini menggunakan kunci roda untuk membuka atau mengendurkan mur roda. Dan yang ini menggunakan air impact gun. Nah, prinsipnya di langkah pertama ini adalah kita hanya mengendurkan mur roda ini. Ya, hanya dikendurkan saja, tidak sampai lepas. Kemudian langkah berikutnya adalah menaikkan kendaraan ya, bisa menggunakan car lift ya, atau menggunakan dongkrak yang hidrolik atau dongkrak yang masih mekanis. Nah, jika menggunakan car lift, jangan lupa untuk mengunci posisi car lift ya setelah kendaraan terangkat pada posisi yang ditentukan. Jika sudah diangkat, maka car lift harus dikunci supaya aman, tidak turun secara tiba-tiba car liftnya. Nah, jika menggunakan dongkrak ya, setelah kendaraan terangkat sesuai dengan tinggi yang ditentukan, maka perlu dipasang jack stand ya pada sasis sehingga kendaraan lebih aman tertumpu ya, lebih kokoh tertumpu. Karena pada prosedur servis roda ini ya dan juga rem tromolnya akan dilepas dalam jangka waktu yang cukup lama. Kemudian setelah terangkat
barulah kita melanjutkan mengendurkan mur roda ini ya sampai lepas mur rodanya, lalu keluarkan roda ya dari hub tromolnya. Ya ini kalau hanya lepas roda ya ataupun lepas roda lalu pasang roda cadangan itu tidak apa-apa, hanya menggunakan dokrak. Tapi kalau melakukan servis, baiknya yang menumpuk kendaraan dalam waktu yang lama harus menggunakan jack stand agar lebih aman. Ya, ini prosedur mempersiapkan kendaraan. Ya, jadi jangan lupa kendurkan dulu ya murnya baru diangkat. Karena masih banyak yang salah siswa, dia mengangkat kendaraan tanpa mengendurkan mur rodanya terlebih dahulu. Ketika mobilnya sudah terangkat tetapi mur rodanya belum dikendurkan, maka akan kesulitan untuk mengendurkan mur roda ini. Langkah yang kedua adalah melepas tromol. Nah, cara melepas tromol ini adalah di sini ada lubang yang berulir, ya ada dua bagian. Nah, silakan dimasukkan baut sesuai dengan ukuran lubangnya. Nah, baut ini ketika dikencangkan akan mendorong keluar tromol. Ya, secara perlahan bergantian, kanan kiri seimbang, sehingga nanti secara presisi dengan dorongan yang sama kanan kiri, tromol akan terdorong keluar. Ya, jika prosedur ini masih sulit, artinya tromol ini masih sulit untuk dilepas, maka kita perlu menyetel celahnya terlebih dahulu. Jadi memperbesar celah antara tromol dan sepatu rem ya dengan cara memasukkan obeng ke dalam backing plate atau service hole ya, melalui lubang service hole ya bagian belakang backing plate untuk membebaskan tuas penyetel ya, sehingga baut penyetel ini ya, ini adjusting boltnya ini mengendurkan atau memperbesar celah sepatu rem dengan tromol, sehingga tromol akan lebih mudah untuk terlepas. Itu prosedur melepas tromol. Hindari memukul tromol dengan menggunakan palu besi. Ya, jika ingin memukul, gunakan palu karet. Oke, itu prosedur melepas tromol. Yang ketiga adalah setelah tromol dilepas, maka tampilannya adalah seperti ini. Ya, kita periksa terlebih dahulu backing plate ya, yaitu plat bundar ya yang tempat menempel seluruh komponen rem tromol. Nah, periksa secara keseluruhan keausan permukaan backing plate tempat sliding sepatu rem. Ya, ini sepatu rem. Ya, ini sliding ya. Jadi sepatu rem ini akan bergerak keluar dan ke dalam ya ataupun bergeser. Nah, bagian ini kita cek keausannya. Ya, apakah sudah tipis atau belum. Kemudian nanti saat pemasangan ya ketika pemasangan perlu diberikan grease ya atau gemuk pada permukaan tempat sliding sepatu remnya ya di bagian sini ya pada saat pemasangan nanti. Nah, pemeriksaannya gerakan sepatu rem dengan obeng ke kiri dan ke kanan ya. Jadi dicungkil atau didorong menggunakan obeng ke kiri dan ke kanan. Rasakan apakah sepatu rem dapat bergerak dengan lembut ya. Jadi simulasikan ini terdorong oleh piston silinder roda. Ya, dia harus bisa sepatu rem ini harus bisa bergerak ke kanan dan ke kiri secara lembut. Kemudian periksa keausan permukaan backing plate yang berhubungan langsung dengan sepatu rem ya, seperti yang tadi disampaikan. Ya, di sini harus diberikan grease. Kemudian periksa permukaan sepatu rem, backing plate dan anchor. Ya, anchor ini bagian sini dudukan sepatu rem. Apakah terdapat karat?
Ya, jadi pastikan seluruh permukaan backing plate ini tidak aus, ya, tidak berubah bentuk, tidak terdapat karat. Ya, jika terdapat karat perlu dibersihkan. Pemeriksaan yang berikutnya adalah yang keempat, memeriksa ketebalan sepatu rem. Ya, ini plat besi dari sepatu rem. Nah, kemudian di bagian atasnya, bagian terluarnya ini ada bagian kanvasnya, ya, kanvas sepatu rem ini. Nah, ini yang nanti akan bergesekan dengan tromol. Nah, seiring dengan pemakaian tentunya ketebalan dari sepatu rem ini akan berkurang. Nah, kita perlu memeriksa tebal dari sepatu rem ini, ya, dengan cara menggunakan mistar atau vernier caliper, ya, atau jangka sorong. Kita ukur tebalnya dari kanvas atau sepatu rem ini. Nah, jika ketebalan kurang dari spesifikasi, maka sepatu rem ini perlu diganti dengan yang baru. Artinya ini sudah tipis, sudah habis. Jika sudah tipis, maka kemampuan untuk pengeremannya sudah berkurang. Nah, limit ketebalannya adalah 1,00. Ya, ketebalan juga ditentukan oleh nilai ukuran kanvas rem pada posisi yang paling tipis dari kedua sepatu remnya. Jadi kadang ada dari atas sampai bawah ini ada bagian permukaan yang tebalnya itu berbeda. Ya, jadi ada yang tebal, ada yang tipis. Nah, kita ukur di bagian yang paling tipisnya. Ya. Dan juga limit ketebalan itu bergantung dari spesifikasi dari manual book setiap masing-masing kendaraan. Jadi perlu dicek terlebih dahulu di manual book. Oke, itu prosedur memeriksa ketebalan sepatu rem. Nah, kita juga perlu memeriksa kondisi sepatu rem. Jika tebalnya sepatu rem ini baik, artinya sesuai dengan spesifikasi, kita perlu melakukan pemeriksaan secara visual. Apakah permukaan dari sepatu rem ini terbakar, pecah atau sobek atau gompal, ya, terkelupas dari sukitnya, ya, seperti ini. Ya, apakah dia terkelupas atau terlepas dari besinya, ya. Jika terdapat kerusakan, tindakan lanjutnya adalah lakukan penggantian. Walaupun tebalnya kanvas rem ini, ya, tebalnya padnya itu masih sesuai spesifikasi, jika kondisinya tidak bagus, maka perlu dilakukan penggantian karena nanti akan merusak tromol. Pemeriksaan yang keenam adalah membersihkan tromol dan sepatu rem. Ya, jadi ini perlu dilepas seluruh bagian rem tromol. Jika dilakukan servis, ya, perlu dilepas, dibersihkan. Ya, jadi dibersihkan. Kalau bagian sepatu remnya dibersihkan menggunakan amplas. Ya, bisa dilengkapi juga untuk menghindari kotoran debu, ya, diberikan air dan sabun supaya lebih bersih, ya. Bersihkan oli grease yang menempel pada brake shoe, ya. Jadi ini tidak boleh ada oli atau brake atau gemuk, ya, di bagian sini karena dapat mengganggu pengereman. Ya, dapat juga menggunakan kain basah dan juga semprotkan menggunakan air bertekanan menggunakan kompresor. Ya. Jadi servisnya adalah dibersihkan seluruh bagian dari komponen rem. Ya, jadi di sini juga dibersihkan bagian backing plate-nya. Sepatu remnya diamplas atau menggunakan sabun dan juga lap. Ya, pada permukaan dalam tromol juga dibersihkan. Tidak boleh ada kotoran, debu, ya, ataupun grease di dalam tromol. Ini prosedur yang keenam. Kemudian prosedur yang ketujuh adalah memeriksa kebocoran minyak rem pada silinder roda. Ya, ini gambar dari silinder roda, ya, atau wheel cylinder. Dia duduk di backing plate. Nah, wheel cylinder ini adalah komponen yang merubah tekanan hidrolik
menjadi gerakan mekanis. Ya, ini bagian karet, ya, bagian karet yang di sini ada tumpuan besinya, yang dia akan mendorong sepatu rem bagian kiri dan kanan ini untuk bergerak keluar, mendorong tromol, ya, dengan tekanan hidrolik. Pastinya di dalam sini ada minyak rem. Nah, seiring dengan pemakaian, kita perlu memeriksa apakah seal, ya, di dalam bagian wheel cylinder ini terdapat kotoran atau tidak, ya. Jadi kondisi yang mungkin ditemukan adalah dia apakah terdapat kotoran atau tidak. Jika terdapat kotoran maka dibersihkan. Nah, jika karet yang sudah getas di sini ataupun ada kebocoran minyak, ya, terdapat minyak rem di luar wheel cylinder, maka di sini terdapat, sudah dipastikan sealnya, ya, ataupun karetnya ini sudah getas. Nah, jika hanya kotor, ini hanya perlu dibersihkan saja. Jika terdapat kebocoran, maka perlu dibongkar. Ya, dibongkar dulu, dilepas wheel cylindernya, lalu diganti sealnya. Ya, di dalam sini ada seal. Seal ini yang menahan minyak rem di dalam wheel cylinder agar tidak keluar. Nah, kalau misalnya bocor, sealnya perlu diganti sehingga tidak lagi terdapat kebocoran. Ya, ini biasanya satu set, ya, bagian kanan dan kiri, ya, sealnya sudah satu set seal wheel cylinder kit. Nah, jika sudah dipasang pada wheel cylinder, maka wheel cylinder bisa digunakan lagi, dipasang lagi di backing plate-nya. Ini prosedur yang ketujuh. Kemudian prosedur yang ke-8 yaitu memeriksa keausan tromol. Nah, caranya adalah gunakan kaliper atau jangka sorong untuk mengukur diameter dalam tromol, ya. Jadi kita perlu ukur diameter dalam tromol ini. Nah, sebelum diukur ini tadi sudah dibersihkan, ya. Jadi untuk supaya presisi hasil ukurnya ini harus sudah dibersihkan terlebih dahulu. Nah, kita melakukan pengukuran menggunakan jangka sorong itu pada dua posisi yang saling bersilangan. Berarti posisi seperti ini, ya, dari yang ditunjukkan ini garis. Nah, dan juga posisi menyilang seperti ini. Nah, tujuannya adalah kita harus memeriksa apakah kondisi tromol ini masih bulat atau sudah oval, ya. Kemudian kita bandingkan dengan hasil ukur tersebut pada buku manual, apakah sudah melebihi limit dari keausan, ya. Karena jika melebihi limit, maka pengereman tidak akan maksimal. Nah, jika tromol ini ditemukan sudah oval, ya, artinya diameter dalam penampang sini dan penampang yang menyilang satunya tidak sama, maka tromol sudah oval. Nah, keovalan tromol ini akan mengakibatkan rem bergetar saat pedal rem diinjak, ya, karena bentuk tromolnya sudah tidak bulat, ya. Jadi pastikan tromol dalam kondisi baik. Jika tidak baik, tidak sesuai dengan spesifikasi buku manual, maka tromol perlu diganti atau bisa dibubut. Nah, ini prosedur yang ke-8. Prosedur yang ke-9 yaitu menyetel celah sepatu rem tromol otomatis yang tipe rem tangan. Ya, jadi penyetelan celah sepatu rem dan tromol itu ada dua, ya, yang menggunakan rem tangan dan juga ada yang menggunakan rem kaki. Nah, jika menggunakan rem tangan, ya, yang pertama adalah kita harus mengetahui diameter dalam tromol tersebut. Ya, kita sudah melakukan pada prosedur sebelumnya, ya, menggunakan jangka sorong. Nah, setelah itu kita ukur diameter sepatu rem. Nah, ini biasanya prosedur ke-9 ini dilakukan ketika ingin memasang seluruh komponen, ya.
Jadi kita pasang terlebih dahulu seluruh komponen yang sudah dibongkar, ya, sepatu remnya dipasang, wheel silindernya dipasang. Nah, bagian yang bergesekan diberikan grease, ya. Kemudian setelah terpasang semua, ukur diameter sepatu rem, ya. Ini dari titik sini sampai titik sini kita ukur menggunakan jangka sorong. Ya, perlu diingat pada saat melakukan pengukuran ini, kita pastikan posisi sepatu rem ini pada posisi paling luar, ya, pada posisi pengereman. Ya, jadi kita perlu injak pedal rem sebelum melakukan pengukuran ini. Nah, kita sudah mendapatkan hasil ukur 2, yaitu diameter dalam tromol dan juga diameter sepatu rem. Nah, selanjutnya yang langkah ketiga adalah lakukan penyetelan, ya, supaya sepatu rem ini memiliki diameter yang lebih kecil 1,0, ya, dari diameter dalam tromol. Misalkan di sini hasil ukurnya adalah misalkan 128 mm, ya. Nah, hasil pengukuran ataupun diameter sepatu rem itu harus kita set di 127, ya, maksimal, atau mempunyai selisih 1,0 mm lebih kecil dari diameter tromol. Cara menyetelnya adalah dengan cara menggunakan obeng. Ya, obeng dimasukkan pada service hole di bagian belakang backing plate. Kita tujukan kepada bagian adjusting screw. Ya, ini adjusting screw-nya. Ya, jika terlihat pada yang lebih detail, gambar yang lebih detail seperti ini, tampak dari adjusting screw-nya. Nah, adjusting screw ini ketika diputar, ya, searah jarum jam, ya, dia akan mendorong adjusting lever ini bergerak ke kanan dan ke kiri. Nah, ketika bergerak ke kanan dan ke kiri, dia akan mendorong sepatu rem keluar, sehingga dia akan membuat sepatu rem ini diameternya lebih besar. Jika berlawan jarum jam, maka akan membuat adjusting lever ini bergerak ke dalam, ya. Bergerak masuk ke dalam sehingga diameter tromolnya ini akan lebih mengecil. Nah, jika sudah diatur 1,0 meter lebih kecil, ya, tahap ketiganya adalah pasang kembali tromol. Pasang tromol. Nah, ketika sudah dipastikan posisi tromol ini terpasang dengan cukup baik, ya, tidak terlalu longgar dan juga tidak terlalu sampai tidak bisa masuk, ya, jadi tromol itu harus bisa masuk ke dalam backing plate, itu harus posisi kencang, artinya presisi. Nah, ketika sudah dipasang, kita tarik rem atau tuas rem tangan beberapa kali sampai terdengar bunyi klik dari dalam tromol rem roda belakang. Nah, ini perlu bantuan orang lain untuk menarik rem tangan ini. Nah, jika sudah ditarik beberapa kali dan tidak terdengar lagi bunyi klik dari dalam rem tromol, maka sudah dipastikan sepatu rem sudah tersetel secara otomatis. Ini yang tipe rem tangan. Nah, yang ke-10 ini yang tipe rem kaki. Secara prosedur, ya, hampir mirip dengan yang tipe rem tangan, hanya saja komponennya ini agak berbeda, ya. Dia terhubungnya dengan pedal rem, ya. Jadi parking brake shoe lever ini ditariknya terhubung dengan pedal rem, tidak terhubung dengan rem tangan. Ya, caranya adalah pasang tromol rem, ya, ikat sementara tromol ke hub menggunakan mur roda. Jadi dipastikan tromolnya itu sudah dikaitkan dengan mur rodanya. Lepas penutup lubang servis, ya, dari belakang backing plate. Sama seperti tadi, gunakan obeng min, putar penyetel ke arah mengembang, ya. Jadi sampai ke arah mengembang
si sepatu remnya ini sampai tromol tidak dapat diputar. Ya, ini sekitar 2 gear tromol tidak bisa diputar. Nah, kemudian tekan tuas penyetel otomatis. Ya, di sini penyetel otomatisnya. Ya, jika ingin dilonggarkan, maka ini diputarnya sini ya, ke arah bawah dan obengnya ke atas. Jika ingin dipadatkan, gerakannya ke atas, obengnya ke bawah. Ya, jadi tekan tuas penyetelnya ini sampai sekitar 8 gigi ke arah penyetelan menyempit. Ya, jadi perlu di-contract ya, dirapatkan sampai menyempit sekitar 8 gigi. Ya, ini main feeling juga ya. Nah, kemudian setelah sudah diatur demikian, pasang tutup lubang servis kembali. Nah, kemudian langkah akhirnya adalah injak pedal rem beberapa kali sampai tidak terdengar bunyi klik dari dalam tromol roda belakang. Ya, ini perlu bantuan orang lain untuk menginjaknya. Kemudian kita mendengarkan atau memperhatikan rem tromolnya sampai tidak terdengar lagi bunyi klik dari dalam rem tromol. Nah, kalau sudah tidak ada bunyi klik di dalam rem tromol, sudah dipastikan rem tromolnya sudah tersetel secara otomatis. Nah, langkah yang terakhir ya, setelah dipasang ya, tadi kan sudah dipasang sekalian menyetel celahnya. Langkah terakhirnya adalah membuang udara palsu pada sistem hidrolik rem tromol. Ya, jadi sistem hidrolik pada rem tromol itu menggunakan perpindahan atau menggunakan tenaga hidrolis ya, minyak rem di sistem ya, di dalam pipa saluran. Nah, di dalam pipa saluran ini tidak boleh terdapat udara. Kalau terdapat udara ya, udara palsu, maka pengereman ya, perpindahan daya pengereman dari pedal rem ke tromol itu tidak maksimal ya. Sering ketika kita menginjak pedalnya, maka sering terjadi ngempos ya, sudah diinjak penuh tetapi pengeremannya tidak pakem. Langkah pertamanya ya, dari membuang udara palsu adalah kita terlebih dahulu periksa ketinggian minyak rem pada reservoir tank. Jika minyak rem pada reservoir tank itu pada low, kita perlu tambahkan sampai di full. Ya, jadi kita nggak boleh sampai ini minyak remnya habis. Kita pastikan minyak rem ini selalu kondisi di penuh. Kemudian langkah kedua adalah sebagai mekanik kita siapkan botol transparan atau wadahnya ya, yang terhubung dengan selang seperti lihat pada gambar. Nah, wadah ini nanti yang akan menampung minyak rem yang dikeluarkan atau dipompa melalui nipple pada pembuangan wheel cylinder ya. Ini bagian belakang dari backing plate ya, ini ada nipple pembuangan di wheel cylinder. Nah, selang yang pada ujungnya ya, salah satu ujung yang lainnya itu dipasangkan ke nipple tersebut. Ya, gambar keseluruhannya seperti ini. Ya, wadahnya, ini selangnya dipasang ke nipple. Ya, ini sistem di kendaraan dari pedal rem, booster, master silinder, kemudian dihubungkan melalui selang atau pipa ya, pipa terhubung ke roda belakang. Ya, di sini ada wheel cylinder di dalamnya. Nah, kita melakukan bleeding pada keempat roda harus. Nah, tetapi bleeding yang pertama dilakukan, kita lakukan pada roda yang paling jauh dari master silinder. Artinya roda belakang. Ya, roda belakang. Kalau kemudinya kita sebelah kanan, berarti roda belakang kiri. Ya, kita di bleeding pada roda belakang kiri terlebih dahulu. Nah, pekerjaan ini perlu dilakukan 2 orang. Orang yang pertama sebagai penginjak pedal rem, ya. Orang yang kedua adalah mengendurkan baut nipple yang ada di
belakang backing plate sini ya. Ya, jadi ada 2 orang. Kerjaan ini harus dilakukan oleh 2 orang. Nah, caranya untuk melakukan bleeding ini adalah injak atau kocok pedal rem beberapa kali dengan menekan. Ya, 3 atau 4 kali. Dipompa 1, 2, 3, 4. Kemudian tahan di posisi bawah. Ditahan, tekan. Tahan. Nah, ketika orang kedua ini mengatakan tahan, maka orang yang mengendurkan baut nipple ini akan mengendurkan baut nipple secara cepat. Ketika tahan, baut nipple ini harus segera dikendurkan secara cepat sehingga minyak rem di dalam sistem hidrolik ini akan dipompa keluar. Nah, jadi yang dipompa keluar ini adalah minyak rem sekaligus udara palsu. Ya. Nah, hal ini dilakukan terus-menerus. Diinjak pedal remnya, kemudian tahan, kendurkan, terus berulang lagi, diinjak lagi, dikencangkan lagi, kemudian injak lagi, tahan, kendurkan lagi, berulang terus sampai tidak ada buih-buih gelembung. Ya, jadi yang keluar pada selang transparan ini tidak ada gelembung-gelembung. Ya, jadi yang dikeluarkan di sini sampai hanya minyak remnya saja. Nah, kalau misalkan sudah sampai tidak ada gelembung, maka sudah tidak ada udara palsu. Ya. Nah, selama proses bleeding, pastikan minyak rem yang berada pada reservoir tank tidak habis. Sebab proses bleeding ini akan menguras sedikit demi sedikit minyak rem yang ada pada reservoir tank atau pada sistem hidroliknya. Ya, demikian prosedur membuang udara palsu atau bleeding pada sistem rem hidrolik, khususnya pada rem tromol. Demikian prosedur servis, ya, ada 11 prosedur servis rem tromol. Semoga dapat bermanfaat video kali ini. Untuk teman-teman siswa, silahkan berikan kesimpulan dari penjelasan video ini, ataupun pertanyaan, ataupun saran, ya, masukan terkait apa yang disampaikan melalui video ini. Demikian, ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, ya, supaya channel ini terus berkembang. Terima kasih atas perhatian dan sudah menonton video ini. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.